Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita mengudara untuk membahas soal. Kita bertujuan menjadikan matematika menjadi membumi di Nusantara. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata susah, tidak ada kata takut untuk belajar matematika. Pada seri ini, seri yang istimewa, kita telah sampai kepada seri yang ke-100. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas. Oke, kita akan lihat soal yang kita bahas. Share. Nah, kita lihat soal ini katanya, assume that act in an automobile accident are due mainly to speed violation. Find the probability that among X automobile accident, 6 will be due mainly to speed violation. A, by using formula for the binomial distribution. B, by using the binomial table. Nah, di sini kita lihat bahwa pastikan yang menjadi N, yang menjadi P itu adalah berdasarkan pada soal. Karena pada soal diketahui bahwa 6 dari 10 mobil itu terjadi kecelakaan terhadap pelanggaran kecepatan, maka, nah ini paling penting nih, yang menjadi P dalam soal itu adalah 6 dari 10. Berarti P itu adalah 6/10. Sama dengan 0,6. Artinya terdapat 0,6. Peluang 0,6 terjadi kecelakaan mobil diakibatkan dengan pelanggaran kecepatan. Berarti 10 di sini bukan N. Nah, ini bukan N. Nah, ini perhatikan, ini bukan yang menjadi N dalam soal. Bukan N. Nah, yang menjadi N-nya apa? Tengok dalam soal. Find the probability that among X automobile accident. Berarti N-nya itu yang ditanya adalah dalam 8 kecelakaan mobil dapatkan 6. Nah, dengan menggunakan formula dan menggunakan tabel. Jadi dalam soal ini N-nya itu adalah 8. Sedangkan peluang yang ditanya adalah peluang X sama dengan 6. Kalau A menggunakan formula, kita udah tahu formulanya apa? Kombinasi 8, 6. Ini kita udah tahu formula, dikali dengan 0,6 berpangkat 6 dikali dengan 0,4 berpangkat 8 kurang 6, 2. Berarti di sini 8 faktorial dikali dengan dibagi 6 faktorial, oke, kali dengan 2 faktorial. Ini rumus kombinasi. Kali 0,6 pangkat 6. Oke. Dikali 0,4 pangkat 2. Oke, saya rasa cukup tekan kalkulator, selesailah jawaban. Nah, untuk mendapatkan dengan tabel, maka peluang X sama dengan 6 ini dicari dengan menggunakan, ayo siapa dapat? Oke, berarti peluang X kecil sama dengan 6 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 5. Nih alasannya udah berulang-ulang kali kita sampaikan. Karena X sama dengan ini, 6 ini kan X-nya dimulai dari 0 sampai 6. Sedangkan X sama dengan 5 ini dimulai 0 sampai 5. Berarti yang 0 sampai 5-nya hilang, kan dikurang, tinggallah X sama dengan 6. Cari dalam tabel. Kita tengok tabel. N-nya sama dengan 8. 8 tadi. Yang pertama X-nya sama dengan 6. P-nya 0,6. Nah, ini dia.
Cari berarti di sini 0,8936, yang 5-nya adalah 0,6846. Berarti di sini cara jawabnya 0,8. Berapa tadi? 0,8936. 936 dikurang yang 5-nya 0,6846. 0,6846. Nah, ini dia. Cari pakai kalkulator. Hasilnya harus sama. Baik dengan menggunakan rumus nih, A menggunakan rumus nih soal A, dan B menggunakan tabel. Harus sama hasilnya. Oke, nah itu tadi pengalaman soal kita. Lihat soal baik-baik. Yang mana menjadi N, yang mana menjadi X, yang mana menjadi P, itu harus jelas. Pastikan dulu yang mana X. Jadi jangan mentang-mentang nanti ada angka 10, kita katakan N10, bukan begitu. Lihat konteksnya. 6 dari 10 mobil. Ternyata 6 dari 10 mobil itu kecelakaan diakibatkan pelanggaran kecepatan. Berarti berapa peluangnya? Ya 6/10. Oke, jadi N-nya itu yang ditanya berapakah peluang di antara 8 terdapat 6. Nah, kan gitu. Oke, saya rasa cukup soal yang ini. Kita coba lihat soal yang lain. Soal yang lain kita tengok. Nah, ini dia. If the probability that a fluorescent light has a useful life of at least x hundred hours is 0.9, find the probability that among 20 such lights, A, exactly 18 will have a useful life at least x hundred hours, B, at least 15 will have a useful life of least x hundred hours, and C, at least 2 will not have a useful life of at least x hundred hours. Nah, di sini kita lihat yang menjadi P-nya tetap 0,9. Kenapa? Karena yang ditanya have useful life. Sedangkan dalam soal diketahui juga useful life. Nah, berarti P-nya tetap 0,9. Yang menjadi N 20. Nah, ini dalam soal. Jadi kita lihat dalam soal ini katanya lampu fluorescens. Nah, saya nggak tahu juga lampu apa ini. Memiliki masa manfaat minimal 800 jam adalah 0,9. Tentukan peluang di antara 20 lampu tepat 18, setidaknya 15, paling sedikit 15, oke. Setidaknya 2 tidak. Jadi kalau yang C ini, yang C at least 2 will not have useful, berarti 18-nya useful. Kalau 2 tidak useful, berarti sisanya adalah 18-nya useful. Jadi kalau kita lihat soal ini yang A, kita ketahui P-nya 0,9. Oke, sedangkan N-nya adalah 20. Nah, kalau yang A ditanya adalah exactly 18. Nah, exactly 18 sama dengan 18. Maka di sini kalau mau dengan manual, kombinasi ya 20 18 dikali dengan 0,9 pangkat 18 dikali lagi 0,1 pangkat 2. Kalau dengan menggunakan tabel bagaimana? Kalau dengan menggunakan tabel, peluang X sama dengan 18 ini cukup dicari dengan peluang X kecil dari 18. X kecil sama dengan 18 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 17. Karena kita tinggal menyisakan 18 saja.
Tentu jawabannya kita lihat. Mana tabel? Ini label. N20. P-nya 0,9 di ujung. Cari N-nya 8. 8 berapa 8? 8 terus 8. 18, sorry. 18 nih dia. 0,6083. Ini 18. 17 di atasnya. 0,6083. 0,6083 dikurang di atasnya tadi 17, 0,3231. 0,3231. Oke, cari pakai kalkulator. Yang B, at least 15, paling sedikit berarti peluang X besar dari 15. Paling sedikit 15. Berarti kan dia itu boleh jadi peluang X sama dengan 15. Oke. Ditambah dengan peluang X sama dengan 16. Ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 17. Ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 18. Oke, ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 19. Ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 20. Wah, ini kan panjang nih. Nah, kalau kita mau mencari peluang X sama dengan 15 bagaimana? Tentu peluang X sama dengan 15 kalau kita mau cari manual, peluang X sama dengan 15 itu kalau mau cari manual adalah kombinasi 20 15 dikali dengan 0,9 berpangkat 15 dikali dengan 0,1 pangkat 20 kurang 15, 5. Begitu seterusnya kalau sampai nanti PX sama dengan 20. Nah sekarang kalau kita mau menggunakan tabel bagaimana? Nah, kalau menggunakan tabel cukup peluang X kecil sama dengan 20 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 14. Kenapa kita kurang dengan 14? Karena kita mau menyisakan 20, 19, 18, 17, 16, 15. Sedangkan 14, 13 seterusnya sampai 0 mau kita habiskan. Bagaimana cara menghabiskannya? Kurang dengan peluang X kecil sama dengan 14. Karena 14 ini 0 sampai 14. Ya mudah saja cara berpikirnya. Sama dengan peluang X kecil sama dengan 20 pasti 1. Kurang. Tengok tabel lagi tadi mana dia? Nih. Kalau dia 20, kita tengok 20 kan mesti 1 kan? Nih, 21. Oke, dikurang 14. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Oke, 14-nya 0,0113. Oke, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. 0,0113. Oke, 0,0113. Nah, inilah jawabannya. Pakai kalkulator aja cukup. Nah, yang soal C ini perlu pemikiran yang jelas. Yang C
Kalau yang ditanya yang C ini, at least two will not have. Wah, tadi dalam soal useful life. Di sini not useful life, will not have useful life. Jadi kalau dia at least two, berarti sama jawabnya dengan P X kecil sama dengan 18. Nah, ini soalnya sama dengan ini. At least 2 sama dengan kecil sama dengan 18. Ini sama artinya kita menjawab peluang. Oke, kita lanjutkan. Sama artinya kita mendapatkan peluang X besar dari 2. Maka kita gunakan PX kecil sama dengan 18, cukup melihat tabel peluang X kecil sama dengan 18. Mana tabelnya? Kita lihat. N20 18 nih dia. 19 20 19 18 0,6083. Berarti 0,6083. Nah, ini dia. Oke, saya rasa soalnya cukup menarik sekali untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Hati-hati dalam soal C, pengalaman baru, tengok yang kita lihat. Oke. Jadi kita sudah sukses menjawab soal yang seri yang ke-100 ini. Saya rasa cukup jawaban kita untuk pada sesi yang ke-100 ini. Saya Dr. Radno Yendra, SSI MSc, bersama Kampus Dunia Maya, undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.